Kalau orang posting kebaikannya, melakukan hal baik, ataupun melakukan kegiatan positif apapun itu, dibilang ria ataupun sok soleh, terus gimana dong orang yang pede memosting kemaksiatannya? Apakah dibilang gak tahu malu dan gak tahu harga diri? Kan gak mungkin gitu juga. Jadi oke, mari kita bahas tentang ria. Kalau kita belum bisa melakukan hal baik ataupun belum bisa berbuat yang baik, maka setidaknya jangan menghalangi saudara kita yang ingin berbuat baik. Walaupun definisi ria itu ala amalu li ajlin nas, yaitu beramal karena ingin dilihat manusia. Tapi kita nggak ada yang tahu hati orang itu seperti apa, tujuan dia beramal itu seperti apa. Bisa jadi dia beramal itu seperti itu tuh entah dia posting karena dia bangga akan dirinya sendiri, maksudnya dalam artian dia ingin membuat dirinya semangat karena melakukan hal baik tersebut, ataupun ingin memotivasi orang karena dia melakukan hal baik tersebut, gitu ya kan. Jadi kita gak akan pernah tahu isi hati seseorang, ya kan. Jadi walaupun definisi ria itu seperti itu, alangkah baiknya kita jangan mengotori hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang gak perlu. Dan juga, walaupun rahmat dan kasih sayangnya Allah itu begitu luas, itu tidak akan diberikan kepada orang yang gak mau. Emangnya ada orang yang gak mau rahmat dan kasih sayangnya Allah? Ya tentu saja ada. Dengan dia tidak mau berusaha. Kalau dia gak mau berusaha, berarti dia gak mau dapat rahmat dari Allah. Ya usahanya kayak gimana? Ya hadir majelis, datang majelis ilmu, ya kan, menghadiri kajian, itu bentuk usaha untuk kita mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita ngomong doang pengen dapat rahmat Allah tapi gak ada usahanya, ya gak akan dapat. Dengan begitu pula, sama halnya Allah tidak akan memberi rahmatnya kepada orang yang mengumbar-ngumbar aibnya, mengumbar-ngumbar kemaksiatannya, bahkan pede akan dosanya. Itu sama gak akan Allah kasih rahmat. Kenapa begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari yang artinya, semua umatku akan mendapatkan ampunan kecuali orang-orang yang pede mengumbar-ngumbar akan dosanya, di mana ia melakukan dosa di malam hari lalu ia menceritakannya di pagi hari, sedangkan Allah sudah menutupinya akan dosanya di malam hari, dengan ia berkata kepada temannya, "Hai, saya sudah melakukan dosa di malam hari begini, begini, dan begitu." Padahal Allah sudah menutupi dosanya di malam hari. Maka orang yang seperti itu yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi bagi kawan-kawanku sekalian, sekali lagi, ya kan, ini nih bagaimana perspektif pandangan kita. Kalau ada orang yang melakukan amal baik ataupun dia memostingnya di sosial media, itu alangkah baiknya kalau kita nggak bisa seperti beliau, seperti mereka, ya udah kita dalam hati itu jangan ada ngunek ataupun berprasangka buruk, karena kita nggak tahu tujuan orang beramal itu buat apa, entah li ajrin nas karena manusia atau li ajrillah karena Allah, ya kan. Maka dari itu kita nggak akan tahu hati orang. Yang kita bisa sadari adalah kalau perbuatan itu selagi itu baik, kalau kita bisa contoh, ya contoh kebaikan tersebut dan buang buruknya. Jadi poinnya gimana mindset pikiran kita, ya kan. Kalau misalkan kita melihat orang lagi live sambil sholat misalnya, kan, ataupun melihat orang posting kajian dia lagi di majelis, atau apapun itulah hal jenis kebaikannya, entah itu dia posting, kita itu jangan komen misalkan ria atau apapun itu. Karena kalau kita emang nggak bisa melakukannya dan belum bisa, ya jangan komen hal yang enggak, karena kita nggak tahu, kembali lagi ke awal, bagaimana maksud dan tujuan kita, ya kan. Jadi semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Barakallahu fikum.